شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, sebelum kita membahas tentang iktikaf di masa pandemi COVID-19, ingin kami sampaikan bahwa hukum asal iktikaf itu adalah sunnah. Dan ia menjadi sunnah muakkadah apabila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah SAW selalu melaksanakan iktikaf pada bulan Ramadan. Beliau melakukan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kecuali di tahun baginda wafat, baginda melakukan iktikaf di bulan Ramadan selama 20 hari. Iktikaf juga bisa berubah menjadi wajib. Hal ini berubah menjadi wajib karena nazar. Ikhwati fillah, iktikaf dari sisi bahasa adalah mengikat diri, mengurung diri, dan juga bisa diartikan sebagai menetap. Dari sisi terminologi syar'i, iktikaf berarti menetap di masjid dengan keinginan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan niat. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, iktikaf ini memiliki rukun. Rukun pertama dari iktikaf adalah niat. Niat inilah yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Juga berdasar pada hadis Rasulullah SAW, hadis mutawatir dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Rukun yang kedua adalah masjid. Terkait dengan masjid yang dapat digunakan untuk iktikaf ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama menyatakan setiap masjid boleh digunakan untuk iktikaf. Baik masjid itu biasa digunakan untuk salat berjamaah ataupun yang tidak biasa digunakan untuk salat berjamaah. Hal ini berdasar pada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 187. "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Pendapat yang kedua menyatakan bahwa masjid yang dapat digunakan untuk iktikaf adalah masjid yang biasa digunakan untuk sholat berjamaah. Nah, pendapat kedua ini lebih utama untuk kita ikuti. Mengapa? Pertama, karena kalau kita melaksanakan iktikaf di masjid yang biasa dilakukan untuk melaksanakan sholat jamaah, maka kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Tidak ketinggalan sholat berjamaah. Yang kedua, apabila kita melaksanakan iktikaf di masjid yang biasa digunakan untuk sholat jamaah, maka kita tidak sering keluar dari masjid tersebut. Keluar untuk mencari masjid lain saat tiba waktu sholat fardu. Karena laki-laki sholat fardu itu, sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Ketika kita harus sholat berjamaah di masjid lain, mengakibatkan kita sering keluar dari masjid tempat kita iktikaf. Meskipun demikian, dua pendapat tadi itu sepakat bahwa laki-laki maupun perempuan beriktikaf di masjid. Mereka hanya berbeda pendapat pada kriteria masjid yang biasa digunakan untuk berjamaah ataupun semua masjid bisa digunakan untuk beriktikaf. Ikhwati fillah, selain dua pendapat ini, ada pendapat lain namun dikhususkan bagi wanita, yaitu pendapat dalam mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa khusus wanita itu boleh melaksanakan iktikaf di tempat yang dikhususkan untuk sholat yang ada di dalam rumahnya. Jadi bagi wanita, menurut mazhab Abu Hanifah, itu boleh beriktikaf di masjid atau di mushola yang ada di dalam rumahnya. Pendapat Abu Hanifah ini untuk saat ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita, baik wanita ataupun laki-laki. Saat
virus corona ini masih menyebar secara masif. Bahkan tidak sedikit di antara daerah-daerah sekitar kita itu yang dimasukkan dalam kategori zona merah. Maka pendapat dalam mazhab Abu Hanifah ini bisa kita jadikan sebagai pertimbangan. Meskipun demikian, ikhwati fillah, saat kita mengambil pendapat ini, ada buwabit, ada adab-adab yang harus kita lakukan. Pertama, ikhwati fillah, apa yang kita lakukan? Kita beriktikaf di rumah, di tempat yang kita khususkan untuk ibadah. Jadi kalau di dalam rumah kita ada tempat yang kita khususkan untuk ibadah, disitulah kita beriktikaf. Kemudian adab yang kedua adalah beriltizam dengan tempat tersebut. Artinya apa? Kita komitmen berada di tempat itu. Mayoritas waktu kita berada di tempat itu. Jangan sampai ketika kita itu iktikaf di rumah, kita sering di dapur. Istirahatnya pun juga di kamar. Maka ini menyalahi adab iktikaf. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, melakukan ibadah-ibadah di tempat yang kita gunakan untuk iktikaf di dalam rumah sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah saat iktikaf di masjid. Oleh karena itu, kita juga harus melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Kita juga memperbanyak sholat-sholat sunnah. Kita memperbanyak zikir, baik itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kita perbanyak doa. Kita perbanyak istighfar. Kemudian juga waktu-waktu iktikaf kita gunakan untuk mempelajari agama. Kita mempelajari kitab-kitab tafsir, kita mempelajari hadis, kemudian kita memperdalam fikih. Selain itu, ikhwati fillah, adab yang keempat adalah kita memilih iktikaf di rumah karena kondisi yang mengajak kita, yang menuntut kita untuk iktikaf di dalam rumah. Artinya kondisi ini bukanlah kondisi ikhtiar. Kalau nanti kondisi itu kembali normal, iktikaf kita adalah di masjid, bukan di rumah. Ketika kondisi seperti ini, ya, kita dituntut untuk banyak beribadah di rumah, maka kita iktikaf pun juga di rumah. Kemudian yang kelima adalah iktikaf kita lakukan di rumah untuk meninggikan syiar Islam. Nah, ikhwati fillah, dengan adanya semangat untuk melaksanakan iktikaf di masjid, diikuti dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menilai iktikaf kita meskipun di rumah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai iktikaf kita di masjid. Dan semua amal-amal ibadah yang kita lakukan di rumah saat beriktikaf di rumah juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan saat iktikaf di masjid. Mungkin ini dari kami. Aku qouli hada, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.